Halo semuanya, welcome back to my video. Sorry banget, kemarin aku udah bikin janji sama kalian mau kasih conclusion buat yang masih bingung antara pakai behel ataupun eyeliner. Karena kemarin tuh aku sempet males banget untuk bikin video, padahal cuma cap-cipluk doang, tapi kayak rasanya berat banget untuk ngerjain. Jadi sorry ya, baru bisa bikin sekarang. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas sedikit tentang perbedaan eyeliner dan juga behel. Terus nanti juga aku akan jelasin juga sama kalian buat yang masih bingung antara pakai eyeliner ataupun behel based on my experience. Jadi aku mau klarifikasi ulang. Kemarin kan aku sempat bilang kalau Smiley itu nggak dapat retainer. Ternyata itu dapat ya. Jadi kalian itu akan dapat retainer setelah kalian selesai treatment eyeliner. Nah, retainer itu sama bentuknya kayak eyeliner, tapi dia sedikit lebih tebal. Dan ketebalannya itu kayak cuma 0, sekian mili aja. Aku nggak tahu tepatnya segimana, tapi kalau misalnya kalian lihat bentuknya itu sama kayak eyeliner, cuma bedanya dia kalau dipakai tuh berasa lebih tebal dan lebih keras aja. Misalnya kalian sudah selesai treatment eyeliner, nah kalian dipakai retainer itu hanya pada saat malam. Jadi kalau misalnya kalian mau tidur baru kalian pakai, jadi nggak kayak pakai eyeliner yang harus 20 jam sehari. Tapi kalau untuk retainer ini cukup pada saat kalian tidur aja pada malam hari. Nah, fungsinya retainer ini untuk mematenkan bentuk gigi kalian yang sudah rapi. Retainer itu ada macam-macam. Jadi kalau untuk di Smiley sendiri, retainer yang kalian dapat ini plastik kayak gini, jadi kayak liner gitu. Tapi ada juga retainer yang bentuknya itu seperti behel gitu, jadi dia ditanam di bagian dalam gigi. Tapi kalau untuk di Smiley ini dapatnya yang plastik kayak gini. Jadi retainer ini kalian akan dapatkan kalau misalnya treatment eyeliner kalian itu sudah selesai. Jadi kalau bisa tuh kalian kayak di set yang terakhir eyeliner yang kalian punya itu kalian udah kayak ngabarin pihak Smiley gitu kalian sudah mau selesai. Jadi pencetakan retainer ini tuh dibilangnya itu butuh waktu selama 2 minggu. Nah, waktu itu sebetulnya sih aku ngasih taunya agak telat karena aku nggak tahu kalau dapat retainer. Jadi pihaknya Smiley itu ngechat aku nanya perkembangan gigi aku. Terus aku juga bilang kalau eyeliner aku udah selesai. Terus mereka minta aku untuk difoto gitu gigi aku bagian depan, terus bagian atas dan juga bawah untuk ditinjau gitu. Karena memang sudah sesuai, jadi mereka mencetak retainernya. Nah, mereka sih bilangnya retainernya itu sekitar 2 minggu selama proses pencetakannya itu. Tapi waktu itu tuh nggak nyampe 2 minggu tuh selesai gitu, kayak cuman semingguan lah habis gitu dikirim retainernya. So, seberapa penting sih retainer setelah kalian merapikan gigi? Sangat penting. Ini aku udah pengalaman. Jadi kemarin itu waktu selesai aku pakai, maksudnya pas aku pakai retainer ini, aku jujur pakainya itu males-malesan karena kan dipakainya cuma malam hari aja. Kadang kita tuh kayak lupa gitu nggak sih, kayak misalnya udah mau tidur nih, udah siap-siap mau tidur, tiba-tiba iya lupa retainer belum pakai, terus kayak mau ngambil lagi di meja tuh kayak malas banget buat bangunnya. Akhirnya aku selama waktu itu 1 minggu bener-bener nggak pakai retainer. Terus pas aku mau pakai lagi di hari yang ke-7, gigi aku udah berubah dong. Bener-bener pas aku pakein si retainernya itu udah kayak hampir nggak masuk dan sakit banget, kayak bener-bener awal kita pakai eyeliner gigi tuh ngilu, terus kayak sesek banget untuk dipakein retainer. Jadi emang terus kalau pas aku ngaca juga si gigi aku tuh kayak udah mulai berubah gitu bentuknya, kayak nggak serapi waktu pertama gitu. Jadi memang kalian itu harus rutin pakai retainer walaupun misalnya kalian giginya merasa udah rapi, tapi jangan seneng dulu karena memang harus ada proses lanjutan yaitu menggunakan retainer. Dan untuk Smiley sendiri mereka merekomendasikan untuk menggunakan retainer itu selama 1 tahun, dan aku sekarang baru hampir setengah tahun untuk menggunakan retainer ini. Jadi selama pengalaman aku menggunakan eyeliner, yang aku rasakan itu kelebihan dari eyeliner itu dari segi waktunya itu cepat, kayak cuma 6 bulan aja untuk masalah gigi aku udah bisa rapi. Terus yang kedua dari segi biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan eyeliner itu lebih murah daripada kita pakai behel. Karena waktu aku itu biayanya 7,9 juta itu udah all in. Harusnya ya udah all in, kayak bener-bener cetak gigi, ronsen, terus juga set eyelinernya sampai kepada retainernya itu udah bener-bener free. Bahkan kalau misalnya kalian datang ke kliniknya untuk konsultasi itu juga sudah termasuk itu semua. Tapi karena berhubung kemarin aku untuk cetak gigi dan juga ronsennya kan di luar, jadi aku ada
harus mengeluarkan biaya tambahan itu sekitar 1,2 jutaan, tapi dapat cashback dari Smiley-nya itu cuma 200.000. Liner ini juga kalau misalnya kalian nggak punya banyak waktu, misalnya kayak harus kontrol tiap bulan, misalnya ke dokter gigi, nah ini tuh cocok banget buat kalian yang punya waktu yang terbatas. Terus juga kalau misalnya kalian terbentur dengan kegiatan kalian sehari-hari, entah itu pekerjaan, misalnya kalian bekerja dan perusahaan kalian tidak memperbolehkan kalian menggunakan behel, menurut aku liner itu adalah alternatif untuk kalian bisa merapikan gigi. Tapi untuk aligner sendiri dia memiliki kekurangan, antara lain yang pertama, tidak semua masalah gigi kalian itu bisa ditangani oleh aligner. Contohnya gigi yang renggang, jadi kalau misalnya kalian punya gigi yang jarang-jarang terus pengen dirapetin itu nggak bisa. Kalau misalnya masalah giginya terlalu kompleks juga nggak bisa pakai aligner. Jadi untuk aligner sendiri dia bisa untuk merapikan gigi dari masalah yang sedang hingga ringan aja. Terus juga orang yang menggunakan aligner itu harus orang yang konsisten. Jadi kalau misalnya kalian malas-malasan untuk pakai, misalnya dari satu hari itu kalian malas-malasan pakai, itu juga bisa mempengaruhi pergerakan gigi kalian. Kalau misalnya kalian mau rapi dengan sesuai waktu yang sudah ditentukan, ya kalian harus rajin pakainya. Berbeda dengan behel, kalau behel itu bisa merapikan gigi dari masalah kompleks maupun ringan. Jadi semua permasalahan gigi itu bisa ditangani oleh behel. Walaupun behel ini harganya kalau misalnya dihitung-hitung mungkin bisa dibilang lebih mahal daripada aligner, karena kan dia ada rutinitas check up setiap bulan kayak ganti karet, terus juga harus sering dibersihkan seperti scaling, terus juga harus bayar dokternya juga. Itu kan pasti lebih mahal kalau misalnya diakumulatif dari awal sampai akhir treatment, tapi pasti hasilnya lebih maksimal. Sebetulnya semuanya itu balik lagi ke diri kalian masing-masing. Yang pertama yang pasti permasalahan giginya dulu. Jadi kalau misalnya masalah giginya ringan hingga sedang itu bisa pakai aligner, tapi kalau misalnya masalah giginya kompleks itu ya mau nggak mau harus pakai behel. Dan masalah kompleks atau ringan dan sedangnya itu aku nggak tahu, kalian bisa konsul langsung sama dokter giginya, nanti mereka yang akan memutuskan kalian di treatment pakai apa, entah itu bisa pakai aligner aja atau harus pakai behel. Terus yang kedua dari segi waktu, kalau misalnya kalian memang tidak punya waktu yang senggang untuk bisa cek ke dokter secara berkala, ya lebih baik pakai aligner, karena memang aligner ini tidak membutuhkan kalian untuk selalu cek rutin dengan dokter gitu. Kayak aku aja selama pakai aligner ini tuh ke dokter itu cuman cetak gigi sama ronsen aja, itu pun karena aku di luar Smiley gitu. Tapi kalau misalnya kalian connect langsung sama Smiley, rasanya 1-2 kali lah kalau misalnya kalian mungkin ada di slicing atau segala macam gitu. Tapi karena waktu itu aku kan nggak ada slicing, cuman scaling, habis itu cetak gigi dan juga ronsen gitu. Jadi memang setelah itu nanti ketika alignernya sudah sampai di kalian kayak nggak butuh ke dokter untuk dicek atau apa gitu, nggak perlu. Terus yang ketiga dari segi biaya, aligner ini tentu lebih murah daripada behel, karena dia walaupun hitungannya 7,9 juta kalian langsung bayar tapi udah selesai gitu. Jadi nggak perlu yang tiap bulan harus nyiapin uang untuk dokter, untuk scaling, untuk penggantian karet, itu kalian nggak perlu kayak gitu. Terus juga dari segi durasi treatment itu lebih cepat, karena aku aja kemarin kayak cukup 5-6 bulan itu gigi sudah selesai untuk treatmentnya. Kalau behel kan itu harus kayak bertahun-tahun ya. Nah kalau untuk aligner ini lebih singkat. Tapi dari itu semua, menurutku semuanya juga ada plus minusnya. Aligner punya kekurangan dan behel juga punya kekurangan. Tapi kalau misalnya kalian nanya sama aku, gimana pengalaman aku pakai aligner? Jujur aku puas dengan penggunaan aligner, karena waktunya singkat, terus juga nggak ribet dan sesuai dengan kondisi aku yang nggak bisa rutin gitu datang ke dokter, bolak-balik ke dokter dan segala macam. Aligner memang cocok untuk aku. Tapi kalau misalnya aku dikasih kesempatan, misalnya dari segi waktu aku punya waktu yang senggang tiap bulan untuk bisa datang ke dokter, terus juga aku nggak ada masalah dengan biaya yang harus aku keluarkan tiap bulan dengan mengganti karet dan sebagainya, aku pasti akan lebih tetap pilih behel. Karena menurutku behel walaupun ribet, walaupun lebih mahal, hasilnya juga akan lebih maksimal ketimbang aligner. Jadi semuanya kembali lagi ke kondisi masing-masing, masalah giginya juga gitu. Tapi kalau kalian memang masih pengen merapikan gigi dengan keterbatasan yang kalian miliki, ya aligner adalah jalan alternatif.
Oke, sekian dulu video dari aku kali ini. Semoga bisa membantu buat kalian yang masih bingung antara pakai eyeliner atau behel. Semoga penjelasan aku jelas. Kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan seputar pengalaman aku menggunakan eyeliner, boleh komen di bawah. Tapi kalau misalnya masalah diagnosa, kemudian kenapa ya kok aku harus di slicing, kok aku harus begini, jujur aku nggak tahu karena aku bukan seorang dokter. Jadi aku hanya akan menjawab seputar pengalaman aku menggunakan eyeliner aja. Oke, terima kasih yang sudah nonton.